Jetzt tambah video lain. Orang-orang ini punya tekad. Orang-orang ini punya tekad luar biasa dan tidak pernah menyerah. Dan yang terakhir terasa tidak masuk akal. Pertama, Dashrath Manji, India tahun 1960-an. Setelah istrinya terpeleset di jalan berbatu dan meninggal sebelum sempat sampai ke rumah sakit, hidupnya hancur. Sebuah gunung menghalangi akses bantuan dan itu yang merenggut nyawa istrinya. Akhirnya dia mengambil palu dan pahat lalu membuat janji. Selama 22 tahun, dia memahat batu keras sendirian, tanpa mesin, tanpa bantuan, tanpa berhenti. Jalan yang dia buat akhirnya menyelamatkan banyak nyawa. Selanjutnya, Mihailo Tolotos, Yunani tahun 1938. Ditinggalkan saat masih bayi, dia dibesarkan oleh para biarawan di Gunung Athos. Tempat itu sudah melarang perempuan masuk selama berabad-abad. Mihailo tidak pernah pergi dari sana. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah melihat wajah seorang wanita. Sebelum yang terakhir, pastikan kamu tap like, klik subscribe, dan bagikan dengan cepat. Terakhir, William Little, Inggris tahun 2001. Awalnya hanya ruang penyimpanan anggur kecil di bawah apartemennya, tapi dia tidak pernah berhenti menggali. Selama lebih dari 40 tahun, dia membuat terowongan di bawah jalan dan rumah-rumah. Lantainya runtuh, lubang besar muncul di mana-mana. Ketika akhirnya dihentikan, pihak berwenang menemukan bahwa dia bahkan mulai menggali dari lantai paling atas. Nah, pertanyaannya, tahun berapa kamu lahir? Orang-orang ini punya Yuk, lanjutin. Lihatlah cuy, saat pria ini mencoba menghitung uang sisa THR di hari lebaran. Siapa sangka, ada sesuatu tak terduga terjadi. Sebelum lanjut, kamu pilih kucing lucu ini atau pilih babi kotor? Jika pilih kucing ini, tekan like dan subscribe dulu ya. Tapi, jika kamu pilih babi kotor, ya abaikan saja. Dan aku mohon sebentar saja untuk mendoakan kucing yang lagi sakit ini. Tulis amin di komentar dan kasih emoji hati. Agar malaikat catat amal baikmu. Share juga ke temanmu, siapa tahu ada yang ingin mengadopsinya. Terima kasih. Saat ia mulai menghitung sisa uang THR-nya, siapa sangka, ternyata uang THR miliknya hanya tersisa 20.000 dan sisanya hanya tumpukan buku seperti ini. Waduh, ada-ada aja bang. Lihatlah cuy, saat pria ini mencoba menghitung uang sisa THR di hari lebaran. Tempat ini jadi incaran para anak-anak yang malas belajar. Setiap hari mereka Tempat ini jadi incaran para anak-anak yang malas belajar. Setiap hari mereka hanya bertugas membersihkan. Orang dewasa makan dengan hidangan mewah, sedangkan anak-anak cuma makan sayur dan bubur millet. Percaya atau tidak, anak-anak yang sangat patuh ini dulunya adalah anak-anak nakal yang sering membuat masalah. Orang tua mereka membuat permohonan agar mereka dibawa ke tempat ini. Di sini, semua orang harus benar-benar patuh. Kalau malas, akan dihukum berat. Lily baru datang ke tempat ini. Semua anak menyambutnya dengan ramah dan mengajak mengenal tempat aneh itu. Di mana-mana ada mata sebagai pengawas. Dan bahkan ada telinga raksasa sebagai alat penyadap. Pukul 5 pagi, Lily sudah dibangunkan. Semua orang harus membersihkan setiap sudut hingga benar-benar bersih. Aturannya sangat ketat, tidak boleh malah sedikit pun. Kalau melanggar, prajurit roda gear akan menangkap mereka, dan mereka tidak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata. Suatu malam, Lily diam-diam mencoba kabur, tapi malah bertemu anak laki-laki yang sedang menggambar. Tak lama, mereka ditemukan oleh prajurit roda. Anak laki-laki itu menariknya untuk kabur, tapi para prajurit langsung berubah wujud menjadi motor. Dan tak butuh waktu lama, anak laki-laki itu tertangkap. Namun Lily tidak menyerah. Dia mencoba cara lain untuk melarikan diri. Ternyata prajurit roda gigi yang berubah menjadi tank diam-diam mengikutinya. Lily panik dan segera bersembunyi. Salah satu prajurit lewat di dekatnya, tapi tidak menyadarinya. Merasa sudah aman, Lily mencoba keluar. Namun ia justru tertangkap dan dibawa ke istana untuk diadili oleh sang ratu. Sang ratu sangat marah dan mengikat Lily di kursi, lalu menggunakan mesin untuk menghapus ingatannya. Lily pun kehilangan ingatan dan berubah menjadi anak yang patuh sepenuhnya. Like sekarang juga yang nggak mau dikirim ke tempat seperti itu. Dan komen, aku nggak mau. Tempat Bukan dinding Maria, ini adalah sebuah dinding tak terlihat, tapi bisa disentuh. Dinding itu tiba-tiba muncul entah dari mana, dan tidak ada seorang pun yang bisa melewatinya. Sebuah truk yang melaju kencang, yang menabrak dinding itu langsung hancur berkeping-keping. Dinding ini juga lebih tinggi dari dinding Maria. Bahkan sebuah pesawat yang terbang. Ya sayang ibu, nanti malam bantalnya berubah jadi pocong. Jadi kalau pilih ibu jangan lupa follow, like, favorit, komen aku sayang ibu, dan share ke teman kamu. 2 meter tidak bisa melewatinya dan berubah menjadi... Bukan dinding Maria, ini adalah sebuah dinding tak terlihat, tapi bisa disentuh. Dinding itu tiba-tiba muncul entah dari mana, dan tidak ada seorang pun yang bisa melewatinya. Sebuah truk yang melaju kencang, yang menabrak dinding itu langsung hancur berkeping-keping. Dinding ini juga lebih tinggi dari dinding Maria. Bahkan sebuah pesawat yang terbang. Ya sayang ibu, nanti malam bantalnya berubah jadi pocong. Jadi kalau
pilih ibu jangan lupa follow, like, favorit, komen aku sayang ibu, dan share ke teman kamu. 2 meter tidak bisa melewatinya dan berubah. Bukan dinding Maria, ini adalah sebuah dinding. Ini juga lebih tinggi dari dinding Maria. Bahkan sebuah pesawat yang terbang. Sayang ibu, nanti malam bantalnya berubah jadi pocong. Jadi kalau pilih ibu jangan lupa follow, like, favorit, komen aku sayang ibu, dan share ke teman kamu. 2 meter tidak bisa melewatinya dan berubah menjadi debu saat menabraknya. Namun itu bukan bagian terburuknya. Dinding itu memiliki gaya magnet yang begitu kuat hingga tiba-tiba mulai menarik segala sesuatu yang terbuat dari logam ke arahnya. Bahkan King Rizky yang sedang terborgol bisa terseret dan tertarik ke arah dinding. Mbak Salsa dengan cepat mencoba membuka borgol tersebut, tetapi kuncinya juga langsung menempel pada dinding itu. Lalu tiba-tiba sebuah mobil mulai meluncur ke arah mereka. Untungnya Salsa sempat mendorong King Rizky ke samping tepat pada waktunya. Sementara itu, di dalam kota, setiap benda logam di rumah-rumah warga berterbangan, lalu menempel pada pintu. Beberapa orang berhasil keluar dari rumah mereka. Detik berikutnya, seluruh rumah itu runtuh karena tarikan gaya tersebut. Kini semua orang di kota itu terperangkap, terputus dari dunia luar oleh sebuah dinding tak terlihat. Kira-kira kuat mana? Dinding ini apa dinding Maria, coy? Tahu nggak kalau Stumble Guys awalnya cuma dianggap Apa? game biasa, tapi akhirnya malah Tahu nggak kalau Stumble Guys awalnya cuma dianggap game biasa, tapi akhirnya malah viral di seluruh dunia. Game ini terkenal karena gameplaynya yang chaos dan lucu. Pemain harus balapan melewati rintangan sambil dorong-dorongan dengan puluhan pemain lain, supaya bisa jadi yang terakhir bertahan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Banyak orang bilang Stumble Guys mirip Fall Guys karena konsepnya hampir sama. Tapi karena Stumble Guys bisa dimainkan gratis di HP, game ini cepat banget populer. Yang bikin pemain sering emosi adalah map-map sulit yang penuh jebakan. Kadang baru beberapa detik mulai, pemain langsung jatuh dan kalah. Selain itu, skin di Stumble Guys juga jadi salah satu hal paling menarik. Banyak pemain berburu skin langka supaya terlihat keren saat bermain. Dan yang paling lucu, game ini sering bikin persahabatan hancur karena saling dorong pas hampir finish. Pertanyaannya, kalian paling benci map apa di Stumble Guys? Tahu nggak kalau Stumble Guys awalnya cuma dia Forest. Jika kamu sedang berada di tengah laut dan melihat papan peringatan seperti ini, segera menjauh dan jangan berenang terlalu dekat. Bang, itu naga laut? Kenapa tubuhnya seperti daun? Kok bentuknya cantik banget? Aku akan jelaskan. Tapi sebelum itu, lihatlah anak-anak kucing malang ini ditelantarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kelaparan dan kehausan, serta berharap ada seseorang yang mau merawatnya. Jika kamu kasihan dengan kucing ini, jangan lupa like video ini dan subscribe ya. Lalu tinggalkan emoji hati di kolom komentar agar kucing ini bisa bahagia kembali. Oke, lanjut. Makhluk itu sebenarnya adalah Leafy Sea Dragon, hewan laut unik yang masih berkerabat dengan kuda laut. Tubuhnya dipenuhi sirip kecil menyerupai daun yang membuatnya terlihat seperti tanaman laut hidup karena bentuknya sangat aneh dan terlihat seperti naga mini. Banyak orang mengira hewan ini berasal dari dunia fantasi. Jika kamu sedang berada Are you giving this to me? Thank you. You are my best friend. He already explained better than me. He don't need me anymore. I should go. I don't need you! Where are you thinking? Bacon, I'm really sorry. Please come back.
Bob. Kalian tidak akan percaya. Cewek ini bikin kado paling ngena sedunia buat neneknya semenjak kakeknya udah nggak ada. Pas ulang tahun si nenek, dia nyatuin sidik jari kakek dan neneknya ke dalam bentuk hati buat buktiin kalau cinta mereka nggak bakal luntur. Di bagian bawahnya, dia juga ngegambar akar pohon buat nunjukin ikatan mereka yang super kuat banget. Tapi tunggu dulu, karyanya belum kelar nih. Biar makin epic, cewek pinter ini naruh foto jadul kakek neneknya di atas gambarnya, terus mulai ngejiplak pinggiran badannya pelan-pelan. Dan pas fotonya diangkat, ada keajaiban super indah yang dijamin bikin kamu merinding terharu. Tapi sebelumnya, seberapa besar sayangmu untuk nenek? Kalau kamu sayang sedikit aja, like video ini. Kalau kamu sayang banget, komen emoji hati. Kalau kamu sayang setiap hari, share ke teman kamu. Kalau kamu sayang selamanya, subscribe sekarang juga. Kalau kamu sayang tanpa batas, lakukan semuanya. Ternyata pas fotonya digeser, yang sisa di kertas cuma siluet bayangan mereka berdua. Dan lukisan itu langsung berubah jadi karya seni paling cantik buat kenang-kenangan cinta abadi mereka berdua. Cewek ini bikin kado. Mario, kakak. Yang menang. Air banjir menerjang masuk ke desa. Orang-orang berteriak, berlari ke segala arah untuk menyelamatkan diri. Di tengah kekacauan itu, seorang pria tiba-tiba teringat pada pendeta. Ia berbalik dan berlari langsung ke kuil. Bapak, air naik dengan cepat. Kita harus pergi sekarang sebelum semuanya tenggelam. Namun pendeta itu tetap tenang. Aku percaya kepada Tuhan. Dia akan menyelamatkanku. Pria itu ragu sejenak, lalu berlari menyelamatkan dirinya sendiri. Tak lama kemudian air mulai membanjiri kuil. Air naik hingga pinggang pendeta. Ia naik ke atas meja. Beberapa saat kemudian seorang pria datang dengan perahu. Bapak, mereka bilang Anda masih di sini. Cepat, naiklah. Namun pendeta itu menggeleng. Aku percaya pada Tuhan. Dia akan datang menyelamatkanku. Perahu itu pun pergi. Air terus naik. Tak lama kemudian mencapai langit-langit. Pendeta naik ke atap, masih berdoa, masih menunggu. Tiba-tiba sebuah helikopter muncul di atas. Tim penyelamat menurunkan tangga tali. Bapak, pegang tangganya. Kami akan membawa Anda ke tempat aman. Namun sekali lagi ia menolak. Helikopter itu perlahan pergi. Beberapa menit kemudian kuil hampir tenggelam sepenuhnya. Pendeta itu berjuang menjaga kepalanya tetap di atas air. Dalam keputusasaan ia berteriak, "Oh Tuhan, aku telah menyembahmu sepanjang hidupku. Aku percaya padamu. Mengapa Engkau tidak datang menyelamatkanku? Tapi tunggu, jika kamu benar-benar percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, tekan suka, klik subscribe, dan bagikan. Juga tinggalkan tanda hati di komentar." Lalu tiba-tiba sebuah suara menjawab, "Anakku, aku sudah mencoba menyelamatkanmu 3 kali. Aku datang sebagai pria yang memperingatkan. Aku datang sebagai perahu, dan aku datang sebagai helikopter. Namun setiap kali kamu menolak pertolonganku, katakan padaku, bagaimana lagi seharusnya aku datang? Karena terkadang, bantuan yang kita doakan tidak datang sebagai keajaiban. Ia datang sebagai kesempatan. Dan jika kita mengabaikannya, kita mungkin melewatkan jawaban yang selama ini kita tunggu." Air banjir menerjang masuk. Saat mandi, seorang pria menyadari bahwa tubuhnya terus mengecil. Cincin pernikahannya sampai terlepas dari jarinya. Istrinya pun terkejut. Ia yang sebelumnya memiliki tinggi 6 kaki itu kini bahkan hanya setinggi pinggang istrinya. Dengan panik, ia pergi ke rumah sakit. Namun para dokter tidak menemukan hal yang aneh. Setiap hari tubuh pria itu semakin kecil. Tak lama kemudian ukurannya hanya sebesar bola sepak. Karena takut pada kucing peliharaan mereka, sang istri melarangnya keluar rumah. Untuk menyembunyikan keadaan suaminya dari dunia luar, ia bahkan mengatakan kepada semua orang bahwa suaminya telah meninggal dunia. Mendengar itu, pria tersebut menjadi marah. Ia merasa istrinya tidak bisa menerima dirinya yang sekarang. Putri mereka kemudian menempatkannya di dalam rumah boneka. Akhirnya, pria itu justru sangat menyukainya. Semua benda di sana terasa pas dengan ukurannya. Ia bahkan menari bersama sebuah boneka kecil. Melihat ayahnya bahagia, sang putri pun tersenyum. Namun ketika putrinya mencoba berbicara dengannya, suara manusia yang terlalu keras membuat telinganya kesakitan. Semakin kecil tubuhnya, semakin lemah pula suaranya. Dan suara biasa pun terdengar sangat memekakan telinga baginya. Keesokan harinya, saat pria itu benar-benar sendirian di rumah, seekor kucing mencoba masuk melalui jendela kecil di pintu. Merasakan bahaya, ia melihat kain pintu mulai longgar. Kucing itu bersiap menerkam kapan saja. Demi menyelamatkan diri, pria itu mengambil sebuah jarum jahit dan perlahan mundur. Detik berikutnya, kucing itu langsung melompat
cepat menyerangnya. Pria tersebut segera melompat melalui celah kecil di pintu, tetapi malah jatuh ke ruang bawah tanah. Untungnya ia jatuh ke dalam tempat sampah, sehingga tumpukan sampah di dalamnya menahan benturannya. Saat istrinya pulang, pria itu sudah tidak terlihat dimanapun. Ia berteriak meminta tolong, tetapi suaranya terlalu lemah untuk didengar. Ketika melihat kucing berada di dalam rumah, istrinya panik, tetapi tetap tidak bisa menemukan dirinya. Tak lama kemudian, wanita itu meninggalkan ruang bawah tanah. Kini, menaiki tangga menjadi hal yang mustahil bagi pria tersebut. Ia menemukan sepotong kecil kapur, lalu menuliskan namanya di lantai agar seseorang bisa menemukannya. Dari sebuah kotak kasur, ia membuat tempat tinggal kecil untuk bertahan hidup. Karena sekarang seekor serangga kecil pun bisa menjadi ancaman mematikan baginya. Tapi pertama, berapa lama kamu ingin ibumu tetap hidup? 24 jam. Abaikan 200 tahun, tekan suka. Like 500 tahun, kirim hati di komentar. 1000 tahun, subscribe dan bagikan. Selamanya, lakukan semuanya. Saat mandi, seorang pria menyadari bahwa tubuhnya terus mengecil. Cincin pernikahan. Kalian tidak akan percaya. Bayangin besok lu masuk kelas, tiba-tiba ada 3 murid baru dan guru nyuruh lu milih satu buat jadi teman sebangku lu selamanya. Bayangin besok lu masuk kelas, tiba-tiba ada 3 murid baru dan guru nyuruh lu milih satu buat jadi teman sebangku lu selamanya. Pilihan pertama, si pelawak. Setiap pelajaran kerjaan bikin lu ngakak terus. Guru dimanapun, tetap aja ada celah buat bercanda. Dia tipe yang bikin hari-hari sekolah lu yang bosenin jadi berasa cepet banget. Like, kalau lu si pelawak. Pilihan kedua, si jenius. Tugas susah, tenang dia yang kerjain. Ada ulang dadakan, dia bakal bisikin semua jawabannya. Dia punya aura yang bikin guru-guru segan dan gak bakal berat. Bulan akhiran lo gak akan nunjukin sifat asli lo. Menurut survei, orang yang bikin guru-guru segan dan gak bakal berani manggil lu buat maju ke depan kelas. Subscribe kalau lu si jenius. Tapi ada satu pilihan VIP buat yang udah like dan subscribe. Si Sultan Serba bisa. Dia lucu pelawak tapi pintarnya kayak si jenius. Plusnya lagi, tiap istirahat lu bakal ditraktir terus. Dia bahkan punya koneksi ke semua guru, jadi nilai lu udah pasti aman. Ini versi teman sekelas overpower yang gak bakal lu temuin di sekolah manapun. Komen. Guys, wanita ini mencari seorang pria untuk dijadikan pasangan. Pria pertama terlihat tampan dengan rambut panjang yang memukau. Namun saat diperiksa dengan senter ajaib, ternyata ia memakai kulit palsu untuk menutupi tubuh aslinya. Pria kedua tampak maskulin dan gagah. Tetapi setelah diperiksa lebih teliti, ia memiliki tato di tubuhnya. Wanita itu pun langsung menolak dan mengusirnya. Mira, ayah ini akhirnya mengerti mengapa putranya setiap malam pergi ke pantai membawa sekop. Untuk mengetahui kebenarannya, dia memutuskan diam-diam mengikuti anaknya. Saat tiba di sana, dia melihat deretan lubang kecil di pasir dan sangat terkejut. Kecurigaannya semakin besar. Jadi dia juga mengambil sekop dan mulai menggali. Tetapi begitu dia memasukkan tangannya ke dalam pasir, dia merasakan sesuatu yang membuatnya benar-benar syok. Aku akan menunjukkan itu kepadamu. Tapi pertama-tama, siapa yang akan kamu pilih? Jika kamu memilih malaikat, beri like pada video ini dan subscribe ke channel. Mereka yang terus menonton tanpa berhenti memilih pilihan yang lain. Dan jika kamu benar-benar memilih malaikat, jangan lupa bagikan video ini dan tinggalkan emoji hati di komentar. Sekarang lihatlah, setiap malam anak laki-laki itu mengambil benda-benda ini dari pasir dan mengumpulkannya untuk mendapatkan sedikit uang tambahan bagi keluarganya. Iya, Mira, ayah ini... Seorang pria berhasil membuat mobil ukuran asli hanya dari balok Lego. Awalnya banyak orang mengira itu cuma trik kamera agar terlihat besar. Tapi setelah diperlihatkan secara langsung, semua orang langsung kaget karena ukurannya benar-benar seperti mobil sungguhan. Semua bagiannya berfungsi dan bahkan bisa dikendarai dengan kecepatan tinggi. Tapi ada yang lebih mengejutkan lagi bakal aku tunjukin. Tapi sebelum lanjut, coba pilih. Kalau bisa punya satu kekuatan super selamanya, kamu pilih yang mana? Super speed? Tinggalkan like. Bisa terbang? Subscribe. Bisa teleportasi? Komentar pakai emoji hati. Atau... Kakek ini niatnya mau pesan makan, bukannya malah dilempar sayuran sama pelayan restoran. Parah banget, pelayan cowok itu menghina kakek ini kotor dan dibilang gak bakal mampu bayar makanan. Pelayan cowok satu lagi juga ikutan ngegas dan ngomong hal yang sama. Tapi tiba-tiba ada satu pelayan cewek yang nyamperin dia. Cewek ini baik banget, dia langsung minta maaf atas kejadian tadi dan ngasih segelas air putih. Kakek ini santai aja dan bilang kalau dia bisa beli apapun yang dia mau. Gak lama kemudian, pelayan cewek itu balik bawain pesanannya. Dan setelah itu, ada kejadian di luar prediksi yang bakal bikin karyawan jahat tadi auto jantungan. Tapi sebelum itu, kalau menurut kamu anak kucing ini lucu, like video ini dan subscribe. Dan lihat anjing malam ini, pemiliknya meninggalkan dia dan dia sudah berhari-hari kelaparan dan kehausan. Benar-benar bikin hati hancur. Kalau kamu orang baik, tinggalin emoji hati di kolom komentar. Percaya deh, keberuntungan luar biasa bakal datang ke kamu. Dan share video ini ke teman-temanmu supaya anjing malam ini bisa diselamatkan. Ternyata kakek yang dihina itu adalah bos sultan yang baru aja beli restoran tersebut. Dia sengaja dandan gembel cuma buat ngetes mana karyawan yang akhlaknya minus dan mana yang baik. Makanya kamu jangan pernah nilai orang dari penampilannya aja ya. Kayak ini niatnya mau pesan makan, bukannya...
Pasti banyak dari kalian yang sering minum ini. Tapi pernah nggak sih kalian penasaran sebenarnya apa yang ada di dalamnya? Nah, begini jadinya kalau Yakult dilihat lewat mikroskop dengan perbesaran yang sangat ekstrim. Hasilnya benar-benar bikin melongo cuy. Tapi sebelum aku tunjukkan hasilnya, kalau kalian suka minum Yakult, jangan lupa tekan like, subscribe, dan tulis di kolom komentar seberapa suka kalian dengan Yakult. Sekalian juga komen sesuai dengan sisa baterai HP kalian sekarang ya guys. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Hanya dengan satu tetes Yakult saja, kita sudah bisa melihat begitu banyak kehidupan di dalamnya. Kalian perlu tahu bahwa bakteri yang ada di Yakult ini bukan bakteri biasa. Namanya Lactobacillus casei shirota. Para ilmuwan telah membuktikan bahwa bakteri ini sangat tangguh. Bahkan asam lambung di perut kita pun tidak mampu menghentikan mereka untuk mencapai usus. Perhatikan bagaimana mereka bergerak. Aktif sekali kan? Tapi tenang saja, ini adalah bakteri baik yang membantu menjaga sistem pencernaan kita tetap sehat. Saat semua jalan tertutup dan harapan hampir hilang, mereka hanya punya satu hal, doa yang lirik. Dalam kesunyian, ada yang mau mendengar. Bocil ini lagi asik main perosotan. Pas si kakak sampai di bawah, dia kaget banget karena ada seekor singa besar di depannya. Sedangkan adiknya yang ada di atas sudah siap-siap meluncur ke bawah. Sampai di bawah, dia kaget dan berusaha masuk lagi naik ke atas perosotan. Singa itu juga ikut masuk. Untungnya karena badannya besar, singa ini terjebak gak bisa masuk ke dalam. Yang sayang ibu, nanti malam tidur bareng kuntilanak. Jadi kalau pilih ibu, jangan lupa subscribe, like, komen aku sayang ibu. Bocil itu gak nyerah, walaupun panik, dia tetap berusaha naik buat menyelamatkan diri. Sekarang dia udah sampai di atas. Pas bocil ini lihat ke bawah, singa besar itu udah gak ada di sana. Tapi karena perosotannya licin, badan bocil ini jadi merosot meluncur ke bawah lagi. Bocil ini udah pasrah. Tiba-tiba pengasuhnya datang mengangkat badan bocil ini. Singa besarnya udah pergi, si kakak juga udah gak ada di sana. Ternyata itu adalah seekor singa yang kabur dari kebun binatang. Malamnya polisi datang mengamankan tempat itu. Tapi sayang sampai sekarang bocil tadi belum ketemu. Dan singa ini juga masih bebas berkeliaran mencari mangsa di tengah kota. Dua bocil ini lagi asik. Kalau kalian suka Top 10 fakta kucing paling aneh dan mengejutkan. Nomor 3, bikin orang gak percaya. Kucing menghabiskan sekitar 70% hidupnya hanya untuk tidur. Sidik hidung kucing itu unik, sama seperti sidik jari manusia. Kucing dewasa jarang mengeong ke sesama kucing. Mereka mengeong khusus buat manusia. Kucing punya kemampuan memutar tubuh di udara supaya bisa mendarat dengan kaki duluan. Penglihatan malam kucing jauh lebih tajam dibanding manusia. Suara dengkuran kucing dipercaya bisa membantu mengurangi stres manusia. Kucing punya organ khusus di mulut untuk merasakan bau. Banyak pemilik percaya kucing oranye memang paling barbar dan absurd. Kalau kucing berkedip pelan ke kamu, itu tandanya dia percaya dan sayang. Kucing bisa mengenali suara pemiliknya, walaupun pura-pura cuek. Mau top 10 fakta kucing bagian 2 yang lebih aneh lagi? Seorang pria buru-buru naik ke dalam taksi sambil menggendong anaknya yang terkulai lemas di pelukannya. Tolong, jalan cepat, saya akan bayar 2 kali lipat. Sopir itu melihat ke belakang, melihat kepanikan di wajahnya, lalu mengangguk. Ia langsung menginjak pedal gas. Mereka melaju kencang menembus kemacetan. Mobil-mobil membunyikan klakson. Lampu lalu lintas berubah merah, tetapi ia tidak berhenti. Satu persatu kendaraan menepi seolah tahu bahwa ini lebih penting daripada aturan. Lalu tiba-tiba terdengar siren, lampu polisi menyala terang di belakang mereka. Meski begitu, sopir itu tetap melaju. Akhirnya mereka sampai di rumah sakit. Pria itu melompat keluar dari taksi sambil memeluk erat anaknya. Tolong, bantu, teriaknya. Para dokter segera berlari menghampiri. Anak itu langsung dibawa masuk. Beberapa menit berlalu. Sang ayah mondar-mandir dengan jantung berdebar kencang. Tiba-tiba ia teringat pada sopir taksi itu. Ia berlari keluar. Sebelum lanjut, jika ayahmu sangat berarti bagimu, beri like dan subscribe. Jika tidak, kamu bisa mengabaikannya. Tapi bagikan video ini untuk menunjukkan cintamu dan tinggalkan hati di kolom komentar. Polisi sedang menangkap sopir itu. Tunggu, hentikan, teriak pria itu. Jangan tangkap dia, ini salah saya. Tangkap saya saja sebagai gantinya. Seorang polisi mengernyitkan dahi. Kamu baru saja keluar dari dalam. Bagaimana
Bagaimana ini bisa jadi salahmu? Pria itu menarik napas dalam-dalam. Anak saya menelan koin. Dia tersedak. Kalau dia tidak mengemudi secepat itu, anak saya mungkin sudah meninggal. Polisi itu menoleh ke arah sopir. Apa kamu tahu itu? Sopir itu menggeleng. Tidak. Lalu kenapa kamu mempertaruhkan semuanya? Sopir itu menatap matanya. Kalau itu anak saya berharap seseorang akan melakukan hal yang sama. Dia perlahan mengangkat tangannya. Silakan, lakukan apa yang harus kalian lakukan. Polisi itu terdiam sejenak lalu menurunkan borgolnya. Kamu bebas pergi. Sang ayah mendekat dan memeluk sopir itu. Kamu bukan hanya mengemudi cepat, kamu menyelamatkan nyawa anak saya. Seorang pria buru-buru. Buat yang bilang Ultraman di Hawka nggak bisa besar, nih lihat, sekarang Ultraman gue udah segede Overlord. Ini juga lebih gede dari pasifnya yang Jian. Ini dia bosnya para lebah, si Ratu Lebah asli. Lihat, pasukan lebahnya chill banget, kayak lagi nongkrong. Lah kita, berdiri manis aja bisa langsung kena bonus sengat cuy. Tapi kalau kamu tim takut lebah, tekan like, klik subscribe, dan share. Saat kamu saling tautannya, sesuatu yang mengejutkan mungkin terjadi. Jawabannya sih simple, mereka udah pro level, udah paham trik biar lebah nggak baper dan berubah jadi mode galak. Jadi bukan lebahnya yang santai, orangnya aja yang udah kayak whisperer lebah. Pertanyaannya, berapa kali aku sebut lebah? Ini dia. Kalau serangan zombie beneran terjadi, cowok ini pasti bisa selamat dengan santai. Dari luar, rumahnya kelihatan kecil dan sederhana. Bahkan, di dalam cuma ada satu ruangan buat kucing. Tapi manakah yang kamu pilih kalau kamu pilih iblis? Tapi kalau kamu pilih ibu dan malaikat, like, subscribe, dan komen ibu hati. Tapi di balik lemari kecil yang diselenggara, ternyata ada pintu menuju ruangan rahasia yang jauh lebih besar. Di sana, dia bisa main game dan nonton tanpa ketahuan. Belum lagi, ada satu ruangan lain yang cuma bisa dibuka lewat tombol tersembunyi di sofa. Di situ, dia nyimpen stok makanan biar bisa bertahan lama. Yang paling gila, di belakang kulkas masih ada jalan rahasia buat kabur keluar kota. Kalau serangan zombie, apakah bibirmu menunjukkan asal negaramu? Anak laki-laki ini sengaja menendang pelan karena tidak tega melihat pacarnya yang memegang targetnya Tuhan. Temannya terus berteriak agar ia menendang lebih keras, tapi ia tetap menolak karena takut melukai sang kekasih. Akhirnya dengan penuh rasa kesal, temannya sendiri yang maju menggantikan posisi gadis itu. Dan apa yang terjadi selanjutnya bikin semua orang kaget. Tapi kalau kamu pikir kucing ini menggemaskan, like dan subscribe. Lihat kucing ini, dia mendapat hadiah. Hadiah yang tidak pernah diberikan padanya sebelumnya. Dan sekarang dia menangis. Tapi bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan murni. Jika ini menghangatkan hatimu, tinggalkan emosi hati di komentar. Semoga sejuta malaikat memberkati jiwamu atas kebaikanmu. Akhirnya, saat ia melepaskan tendangan aslinya, temannya itu langsung terpental dan melayang tinggi ke udara. Anak laki-laki ini sengaja menendang. jika Anda melompat melalui satu portal, Anda akan jatuh dari yang lain. Dan jika Anda menempatkan mereka kembali, guru hanya akan merasa seperti Anda bergerak melalui ruang normal. Tapi bagaimana jika Anda mendorong satu ke yang lain? Baik portal harus pergi ke suatu tempat. Sehingga saat memasuki yang kedua, air lenyap akan mulai keluar dari dirinya sendiri lagi dan lagi. Tapi sebelum lanjut ke videonya, apakah ada karakter anime yang sangat kamu sukai? Bikini Bottom telah diserang oleh ikan jahat. Jadi ikan ini berniat untuk menguasai Bikini Bottom serta warga. Cowok ini iseng banget cobain perosotan air raksasa sambil bercanda. Padahal pemuda ini sudah gak sabar pengen pulang ketemu ibunya karena sudah lama banget merantau. Tapi pas mau berangkat, dia malah sadar kalau tangannya gak bisa dipakai buat narik gas motor seperti orang lain. Sempat kepikiran nyalahin keadaan dan takdir, tapi dia sadar itu cuma buang-buang waktu. Akhirnya, dia langsung cari cara supaya tetap bisa pulang. Kamu tim mana nih? Kalau tim iblis, abaikan aja. Tapi kalau tim ibu dan malaikat, like, subscribe, dan komen emoji hati. Tiba-tiba muncul ide jenius di kepalanya. Dia ambil sepotong besi kecil, lalu didempokin dan dililit ke bagian gas motor. Ternyata cara itu berhasil. Dia pun bisa naik motor lagi dengan aman buat pulang ketemu ibunya. Pemuda ini sudah gak sabar pengen pulang. Setelah kakeknya sudah lama tiada, cowok ini pergi ke kandang anjingnya. Dia melihat mereka begitu sedih dan tak terurus. Bahkan rumah mereka sangat berantakan dan kotor. Dia berencana untuk renovasi rumah kecil itu. Satu persatu furnitur dilepaskan untuk diganti dengan yang baru. Namun kamu pilih siapa nih? Maling atau TNI? Kalau maling, like. Tapi kalau TNI, like, subscribe, share, dan tulis di komentar warna apa baju mereka. Setelah semuanya selesai, ia menyuruh anjing-anjing itu untuk masuk. Mereka terlihat sangat nyaman, gak kedinginan dan kelaparan lagi. Saat itu pria ini sering kesana lagi untuk lihat keadaan mereka. Setelah kakeknya keren. Oh, keren.
deh, pria ini sampai dibuat pusing saat mencoba memasang spray di kaskurnya. Soalnya dia pasang bagian kiri yang kanan malah lepas. Begitu juga sebaliknya, bikin dia bolak-balik terus tanpa hasil. Sampai akhirnya dia kelelahan, tapi setelah berjuang cukup lama, dia berhasil juga memasang semuanya dengan rapi. Kemudian, saat pria itu rebahan buat istirahat, sesuatu yang bikin dia langsung kesal malah terjadi. Aku bakal kasih tahu, tapi sebelum itu, buat kalian yang milih kejahatan, abaikan saja video ini. Tapi kalau kalian milih kebaikan, like dan subscribe sekarang juga, lalu tuliskan di komentar, aku pilih kebaikan. Semoga semua yang memilih kebaikan selalu dilindungi oleh para malaikat, dan ternyata spray yang tadi sudah rapi malah keluar lagi dari kaskurnya. Lihat deh. Stop. Tunggu. Guys, lanjutin. Ini. Stop. Aku dilarang beli ini sama orang tuaku. Jadi aku masih bocil, pas diajak ke minimarket sama ortuku, mataku langsung terhipnotis ke Kinder Joy. Ma, aku mau ini. Nah, itu gak dijual, kan mas? Tapi sekarang aku udah tua, aku bebas beli apapun yang aku mau. Like dulu dong, 3 biji coy. Yang mana dulu ya? Bad Wheels. Mobil kelelawar. Next, Kinder Joy cewek. Ini pertama kalinya aku beli yang versi cewek sih. Kamu tahu aku mainin cewek bang? Jujur dari lubuk hati terdalam, aku suka mainan cewek. Ini dia. Apa ini? Ikan. Cara mainnya gimana? Oh, pakai scan lewat aplikasi. Ntar aku coba deh. Next, Masha and Freddy. Ih, gelang doang. Nah, agak asik. Padahal aku mau figur loh. Kita coba scan nih. Wah, jadi real cuy. Ikan. Loh, kok ada gurun? Wah, Masha jadi real. Ih, imutnya. Kalian dapat mainan apa? Komen dong. Para siswa ini meminta sekolah mereka untuk mengungkap usia mereka saat hari kelulusan. Dimulai dari siswa pertama, dia menulis usia 46 tahun. Siswa kedua menulis 29 tahun. Yang ketiga 33 tahun. Saat siswa keempat maju, dia menulis 44 tahun. Lalu siswa kelima menulis 60 tahun. Namun ketika siswa terakhir mengungkapkan usianya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Aku akan tunjukkan. Tunggu dulu buat kalian. Yang sayang ibu tekan like. Tapi jika kalian sayang ibu dan ayah, kalian tekan like dan subscribe. Dan buat kalian yang sayang ibu, ayah, nenek dan kakek, kalian tekan like, subscribe, share video ini. Kemudian komen emote love di kolom komentar. Oke, lanjut ke video. Ternyata siswa terakhir menulis usia 44 tahun dan dengan bangga mengatakan bahwa dia adalah seorang janda. Para siswa ini meminta Seorang anak laki-laki terpeleset, kepalanya terbentur, dan semuanya menjadi gelap. Ketika dia membuka matanya, dia berada di surga. Dia melihat sekeliling. Tidak ada jalanan emas atau gerbang megah. Hanya orang-orang yang tersenyum damai dan bersikap baik satu sama lain. Rasanya sederhana, tetapi semua orang bahagia. Bingung. Dia mendekati seorang malaikat. Bisakah aku melihat seperti apa neraka? Meskipun hanya sesaat, malaikat itu tersenyum. Tentu, dalam sekejap kau akan berada di sana. Tapi pertama-tama, jika kau percaya bahwa Yesus mati untuk dosa-dosamu untuk menyelamatkanmu, sukai dan berlangganan. Jika tidak, maka kau tidak mencintai Yesus. Bagikan video ini untuk menunjukkan cintamu kepadanya dan beri komentar. Yesus adalah penyelamatku. Anak laki-laki itu membeku. Semuanya tampak sama. Jalanan yang sama, rumah-rumah yang sama, langit yang sama. Tetapi orang-orang itu marah, mengeluh, sengsara. Sepertinya tidak ada yang berjalan lancar bagi mereka. Anak laki-laki itu mengerutkan kening. Jika neraka tampak sama seperti surga, mengapa semua orang begitu tidak bahagia? Malaikat itu menatap matanya dan berkata, karena mereka percaya hidup lebih baik di tempat lain. Diam. Dan pada saat itu dia mengerti, surga dan neraka tidak selalu berupa tempat. Terkadang keduanya adalah perspektif. Seorang anak laki-laki jangan makan cemilan saat jam pelajaran, karena kalau ketahuan oleh ibu kepala sekolah, bakal langsung diangkat dengan kedua tangannya, lalu dilempar keluar kelas. Yang lebih anehnya lagi, jika ada siswi yang lebih cantik darinya, dia akan langsung menarik rambut kuncir siswi itu, memutarnya sampai 49 kali, lalu melemparkannya jauh sampai keluar pagar sekolah. Dan demi menegakkan disiplin, kepala sekolah bahkan membuat sebuah ruang hukuman khusus. Murid yang tidak patuh akan dimasukkan ke sana untuk dihukum. Meski terkenal galak, kepala sekolah ternyata juga punya sisi perhatian. Hari itu si gendut ulang tahun. Dia segera membeli kue seberat 5 kg agar si gendut memakannya habis. Sebelum makan, si gendut mencium kuenya terlebih dahulu untuk memastikan tidak beracun. Setelah yakin aman, dia langsung melahapnya. Tak disangka, kue itu rasanya benar-benar lezat. Dalam waktu singkat, kue itu habis tak bersisa. Namun tak lama kemudian, koki sekolah membawa kue Black Forest seberat 10 kg dan kepala sekolah memerintahkan si gendut untuk menghabiskannya juga. Semua murid langsung tercengang. Menghadapi tatapan tajam kepala sekolah, si gendut hanya bisa pasrah dan terus memakannya. Saat dia hampir menyerah, seorang siswi cantik berdiri memberi semangat. Melihat gadis itu, si gendut langsung penuh energi lagi. Dalam beberapa suapan saja, seluruh kue langsung habis, bahkan piringnya pun dijilat sampai bersih. Yang nggak mau dikirim di tempat ini, buktikan dengan like dan komen. Aku
he's here! Jump down! No, I won't jump down! Close it! Not easy. Guys, what are you doing here? Sang anak pulang membawa kue untuk ibunya, tapi ibunya tak ada. Jika aku berhasil tebak umur kamu... Sang anak pulang membawa kue untuk ibunya, tapi ibunya tak ada. Lalu bertanya pada istri dan mertuanya, "Di mana ibuku? Ibumu gak ada di rumah, dia sudah pulang ke kampung." Jawab istrinya, "Pulang ke kampung? Kok bisa? Hari ini kan ulang tahunnya. Aku baru aja beli kue. Lagi pula aku udah jemput ibu dari desa ke kota. Mana mungkin dia balik sendiri? Ibumu itu gak betah di sini. Katanya stres, jadi dia pulang aja. Sudah jangan dibahas, ayo makan dulu." Ujar ibu mertua lalu pergi ke meja makan. "Tunggu dulu, ini gak benar. Ibuku tadi masih baik-baik saja, gak kelihatan tertekan. Ayah, ibu, jangan dulu makan. Aku merasa ada yang gak beres. Hari ini hari ulang tahun ibu. Aku cuma keluar sebentar beli kue. Kok tiba-tiba dia pergi? Apa kalian ngomong sesuatu ke ibuku? Kami gak bilang apa-apa. Iya, kami gak usir dia. Gak ada yang usir ibumu. Dia pergi sendiri." Ujar istrinya. "Kalau begitu aku telepon ibu aja. Aku tanya langsung. Gak usah telepon. Aku jujur aja. Akulah yang nyuruh ibumu pergi." "Ayah, kenapa nyuruh ibuku pergi? Kamu lihat sendiri. Ibumu itu kelihatan lesu. Mungkin ada penyakit menular. Kalau nanti nular ke cucuku gimana? Ayah, kok bisa ngomong kayak gitu? Ibu di kampung selama 5 tahun gak pernah merayakan ulang tahun. Aku cuma pengen sekali aja jemput ibu ke sini, rayain bareng, beli kue, beli hadiah, biar kita semua makan bareng. Tapi kalian malah usir ibu. Udahlah, kamu ini berlebihan. Ibumu gak pantas di rumah ini. Kamu keterlaluan. Ini rumahku, ayahmu yang harus tahu diri. Kamu kenapa ngomong ke anakku kayak gitu?" Ujar mertua sambil melempar makanan. "Apa ibu mau pukul aku? Masa sebagai orang tua bisa main tangan begitu? Kamu banyak omong ya. Cukup, dengarkan baik-baik. Tiap kali ibumu datang, aku bakal tetap usir dia. Ayah, kalau ayah ngomong gitu, aku gak bisa terima. Bertahun-tahun ayah tinggal di rumahku, makan, minum, gak pernah aku komplain. Tapi sekarang giliran aku ingin bahagiain ibuku, kalian malah gini. Itu gak adil. Gak adil? Aku gak peduli. Kamu tahu sendiri ibumu itu baunya kayak orang desa. Nanti nularin cucuku gimana? Ayah, jangan lupa, kalian juga asalnya dari desa. Aku yang jemput kalian dari kampung, bawa ke kota, biar bisa hidup enak kayak sekarang. Sekarang malah ngerendahin ibuku yang juga orang desa. Memang orang desa kenapa? Coba pikir, 3 generasi ke atas, siapa sih yang bukan dari desa? Tanpa kerja keras orang desa, apa kalian bisa makan senang ini? Bisa tinggal di rumah bagus begini? Tanpa orang desa, siapa yang bangun gedung-gedung tinggi ini? Makanan, minuman, semua dari mana coba? Sudah cukup. Jangan bawa-bawa omongan begitu. Aku bilang ya, jangan pernah bawa ibumu ke sini lagi. Diam kamu. Kamu bawa semua keluargamu ke sini, makan, minum, tinggal di rumahku. Aku gak pernah ngomong apa-apa. Tapi sekarang kamu malah berkuasa di rumah ini. Aku gak tahan. Lebih baik kita pisah, keluar dari rumahku sekarang juga. Mertuanya emosi berkata, "Berani kamu usir anakku? Kalau kamu merendahkan anakku, berarti juga merendahkan seluruh keluargaku. Ayah, apa aku salah kalau mau bahagiain ibuku? Apa itu dosa? Aku kerja keras setiap hari buat keluarga ini. Tapi kalian malah memperlakukan ibuku kayak gini. Kalian yang gak tahu diri. Keluarga yang keras kepala dan gak tahu diuntung kayak gini. Pantaskah kalau aku usir? Like dan subscribe jika kalian setuju. Aku mau lihat seberapa banyak." Sang anak. Jika aku berhasil tebak umur kamu... Bagaimana caramu meninggal di kehidupan sebelumnya? Pindai wajahmu untuk menemukan jawabannya. Tewas tertembak, ditembak di depan pintu rumah saat larut malam. Tewas seketika. Mungkin Lihat, murid ini di tengah kelas menyalakan sebatang ranting kayu, lalu membawa ranting yang terbakar itu ke depan guru di hadapan seluruh kelas. Melihat hal itu, guru dan semua murid malah menertawakannya. Tapi saat guru meniup api tersebut, hasilnya akan membuatmu terkejut. Tapi sebelum itu, kalau anak kucing ini lucu, tekan like dan subscribe. Dan lihat kucing malang ini, pemiliknya mengusirnya dari rumah. Dan tidak ada yang membantu, karena semua orang mengabaikannya. Kalau kamu orang baik, tekan like dan subscribe. Dan tinggalkan satu emoji hati di komentar. Percaya deh, jutaan malaikat akan mendoakan keluargamu. Bagikan video ini ke teman-teman supaya kucing ini bisa diselamatkan. Murid ini kemudian mengubah ranting itu menjadi sebuah bunga, dan hal itu langsung membuat gurunya tersenyum malu. Lihat, murid ini di tengah kelas menyalakan sebatang ranting kayu. Ibu ini mungkin adalah orang yang paling cepat beres-beres di dunia, tapi anak laki-lakinya adalah pembuat onar tercepat. Begitu dia melihat ada yang berantakan, dia langsung membersihkannya. Mainan berserakan di lantai, dia membereskannya cuma dalam hitungan detik. Tapi tepat di belakangnya ada sang anak yang mungkin jadi bocah paling gesit dalam bikin rumah berantakan. Tiap kali ibunya selesai beres-beres, dia langsung mengacaukannya lagi. Ibunya merapikan mainan, dia melempar semuanya kembali ke lantai. Ibunya mengelap cermin, dia mengotorinya lagi pakai tangannya. Ini benar-benar tidak kecepatan ibu versus si pembuat onar. Ibunya membersihkan dengan cepat dan anaknya menghancurkan lebih cepat lagi. Dan tepat ketika ibunya baru aja mau duduk buat istirahat, sesuatu yang gila terjadi. Tapi sebelum lanjut, kalau rumahmu diserang zombie, siapa yang bakal kamu selamatkan duluan? Kalau kamu milih nyelamatin HP, abaikan aja video ini. Kalau kamu mau nyelamatin ibumu, kasih like. Kalau kamu mau nyelamatin ayahmu, subscribe. Kalau kamu mau nyelamatin saudaramu, share video ini. Dan kalau kamu mau nyelamatin semuanya, lakuin semuanya. Nah sekarang perhatikan baik-baik. Cuma dalam beberapa detik, anak itu bikin kacauan yang super besar lagi.
Ibu ini mungkin adalah orang yang paling cepat Dari semua prank yang aku Pria ini kehilangan pekerjaannya, dan sekarang dia hidup di jalanan sambil melakukan hal-hal aneh. Dia berpura-pura menggerakkan mobil dengan jari-jarinya, bermain dengan bayangan orang-orang, dan bahkan bertingkah seperti sedang mengatur kemacetan layaknya penghibur jalanan. Suatu hari, dia punya ide yang lebih gila lagi, dan melakukan sesuatu yang membuat semua orang berhenti dan memperhatikannya, dan kamu tidak akan percaya apa itu. Tapi sebelum itu, berapa tahun hidup yang akan kamu berikan untuk ibumu? 1 hari, scroll atau abaikan. 10 tahun, beri like. 50 tahun, komentar hati. 100 tahun, subscribe channel. 1000 tahun, lakukan semuanya dan bagikan ke teman. Dan lihat, dia melindungi bayangannya dari orang-orang yang lewat dan memperlakukannya seperti sesuatu. Pria ini kehilangan pekerjaan. Lihat deh, gadis ini penasaran banget pengen ngetes apa yang bakal terjadi kalau GPS kecil dipasang ke daging ayam lalu dilempar ke laut. Awalnya semua terlihat biasa aja, sampai tiba-tiba sesuatu yang enggak terduga terjadi. Aku bakal tunjukin, tapi sebelum itu buat kalian yang suka belajar tekan like. Tapi jika kalian lebih suka bermain game, tekan like dan subscribe sekarang juga. Kemudian sebutkan game kesukaan kalian di komentar. Coba perhatikan baik-baik. Ternyata bener dong, daging itu langsung dibawa pergi dari bawah laut. Dan pas dia lihat di handphone, titik GPS-nya bergerak cepat banget. Kayaknya sih daging itu udah dimakan sama hiu raksasa. Lihat deh, gadis ini. Tunggu, apakah itu gugu gagak penguin? Ketuk untuk mengobrol, bermain. Tunggu, apakah itu gugu gagak? Inilah 3 mainan yang bikin ketagihan dan susah buat berhenti. Pertama, kalau kamu laki-laki, tekan tombol like. Tapi kalau kamu perempuan, jangan lupa untuk subscribe. Nomor 1, rumah boneka magnet. Di sini kamu bisa ngatur karakter kecil di dalam rumah lengkap. Mulai dari buka kulkas, rebahan di kasur, sampai berjualan es krim. Detailnya bikin betah lama-lama. Nomor 2, mobil pintar pengikut garis. Mainan ini nggak pakai remote sama sekali. Kamu cuma perlu gambar jalur, dan mobilnya bakal jalan sendiri mengikuti garis itu. Simple, tapi seru banget untuk dicoba. Nomor 3, mainan akuarium ini. Kamu bisa nyusun dan membangun akuarium kecil sedikit demi sedikit. Tapi hati-hati, karena sekali mulai, rasanya pengen terus lanjut tanpa henti. Jadi, mana yang paling bikin kamu penasaran? Inilah 3 mainan yang bikin ketagihan. Bocah ini ngelakuin kesalahan besar saat dia duduk di kursi pangkas rambut. Karena dia sebenarnya cuma pengen potong rambut biasa, tapi si tukang cukur malah ngelakuin hal gila. Awalnya, Oh my god, dek pada dostonya permap. Jika aku sebut nama ibumu, kamu kalah. Hai Ira, jika itu nama ibumu, kamu kalah. Kedua, Lisa, itu nama ibumu. Selamat tinggal. Ketiga, jika nama ibumu Ayu, sekarang giliranmu. Keempat, kalau kamu sayang ibumu, like subscribe sekarang. Kelima, nama ibunya Aisyah, pasti cantik. Tapi kamu harus kalah. Keenam, Sari, saatnya kamu keluar. Namanya sama kayak roti. Ketujuh, Nur, kamu harus saling ke ibumu sekarang. Delapan, yang ibunya sekarang. 8, yang ibunya bernama Dewi. Ke-9, ibumu bernama Putri. Kamu harus stop di sini. Nomor 10, kalau kamu berhasil sampai akhir, komen aku berhasil bang, biar semua orang Gue guys